Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku. Saya KRAT Fakih Wiradiningrat sedang berkunjung ke sahabat saya, senior saya, Dr. Maxon, yang lagi melakukan riset di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Kendal. Begitu Pak Maxon ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pesantren sekarang sudah mulai merambah teknologi, tidak lagi buta teknologi, sudah banyak yang telah melek teknologi, termasuk juga melek dengan inovasi-inovasi terkini. Jadi kalau mengatakan NU ketinggalan dan menolak tes DNA, yaitu Kiai Gemblung. Jadi begitu. Nah, Pak Maxon Rifai, sebagaimana kita ketahui, di dalam teknologi pertanian itu ada pertanian vermiculture yang dari Australia, ada lagi polyface dari Amerika, yang terakhir ini ada pertanian berdikari. Pak Maxon mengembangkan ketiga-tiganya, tapi untuk yang terakhir, yang terupdate itu sedang beliau riset terus-menerus agar bisa dilaksanakan di pondok pesantren sebagai pilot projectnya. Pada kesempatan ini banyak penanya, banyak yang japri ke saya untuk menanyakan tentang apa game jahat yang pernah saya tulis, dan itu mendapat tanggapan yang luas, termasuk juga tulisan lain terkait masalah haplogrup G, Bani Hazard dan lain-lain. Nah, banyak sekitar 40 lebih tulisan saya edukasi untuk Nusantara kita. Jadi itu terkait game jahat ini, kalau dijelaskan lebih ilmiah agaknya membutuhkan penjelasan yang sangat akademik. Cuma saya ketemu dengan Mas Dr. Maxon, ada sebuah kisah nyata yang bisa kita jadikan cermin, mendapatkan penjelasan tentang apa itu game jahat. Jadi begini ceritanya. Ada seorang kiai itu yang berjalan kaki riyadhah dari kota Blitar ke Banyuwangi. Beliau aslinya dari Banyuwangi. Selama perjalanan itu beliau berzikir. Ketika sampai di Banyuwangi, beliau akrab dengan keluarganya Mas Dr. Maxon di Banyuwangi. Dan kemudian sebagai salah satu dharma baktinya, ada seorang perempuan yang menipu daya beliau, menawarkan diri untuk menjadi istrinya. Ternyata sudah hamil duluan. Nah, tahunya ya setelah melahirkan, setelah menikah baru tahu, kan gitu Mas Maxon ya, kalau kurang lebih seperti itu. Nah, perempuan ini ternyata dihamili oleh tokoh perampok di zaman itu. Taruhlah namanya Pak Tono, gitu ya, Pak Tono perampoknya. Lah, kiai ini namanya Kiai Sarmin, taruhlah begitu, kita samakan. Setelah kemudian lahir si anak ini, berarti kan bukan anaknya Pak Kiai Sarmin, berarti anaknya anaknya kepala rampok Pak Tono itu, namanya taruhlah Paimin. Paimin itu kemudian dididik dengan baik oleh Kiai Sarmin hingga dimasukkan pesantren, dan sesuai harapannya akhirnya menjadi kiai, ya, kiai kampung lah semacam itu. Tetapi ternyata walaupun dididik dengan baik dan benar, dengan segala daya upaya, Kiai Paimin ini, anaknya tokoh perampok Pak Tono ini, itu ternyata juga game jahat itu tetap mengalir pada dirinya, dimana dia juga sering ngakali umat, sering banyak kasus, ya dawil-dawil gitu dan lain-lain, pokoknya semacam itu. Dan tidak itu saja, anaknya Kiai Paimin ini itu ternyata berteman dengan salah satu adiknya Mas Dr. Maxon, gitu, teman sekolah. Dan ternyata si cucu yang ini itu terkenalnya kan bapaknya Kiai, mbahnya Kiai Sarmin. Itu ternyata si cucu ini itu juga suka ngutil, suka nyolong, suka mencuri uangnya teman-temannya. Jadi game jahat itu tetap mengalir. Sementara Kiai Sarmin sendiri punya anak kandung dengan istri yang kecelakaan ini. Taruhlah namanya siapa Pak Maxon? Si Mas B lah. B atau gitu. Bokir, taruhlah gitulah. Nah,
yang bokir ini itu baik, akhlakul karimah, walaupun dia tidak jadi ulama ya, dia menempuh menjadi petani biasa di desa, tapi orang sangat baik, beda karakter dengan yang tadi anaknya rampok tadi, walaupun mereka diasuh oleh ayah dan ibu dalam satu rumah. Nah, dari di sini kesimpulannya bahwa gen jahat itu adalah sudah ditanamkan oleh Allah Ta'ala, dirakit sejak pertemuan antara sperma ayah dan telur ibu, dan ini akan menghasilkan keturunan. Nah, bisa diterangkan Mas Dr. Mason terkait mengenai masalah gen jahat ini? Jadi kami itu berkeyakinan bahwa karakter seseorang itu sebenarnya bisa dipengaruhi oleh lingkungan maupun pendidikan ya. Jadi pendidikan di pesantren, pendidikan dari seorang kiai. Tetapi realitanya bahwa itu tidak sampai 20% akan merubah karakter seseorang. Jadi keyakinan kami bahwa 80% karakter seseorang yang menentukan arah pemikiran, jahat tidak jahatnya orang, pola pikir, pola intrik, kan? Itu 80% itu berasal dari genetika atau diwariskan dari leluhurnya. Lingkungan orang lain meskipun toh mendidik mereka, bukan hanya sejak lahir ya, kan, karena di lingkungan pesantren itu seseorang yang masih dalam kandungan pun itu sudah di-training sebenarnya, sudah diwiriti tiap malam itu sama Pak Kiainya itu pun sebenarnya masih kalah kuat pengaruhnya dengan dengan asli, genetik asli, dengan bibitnya. Jadi begini penjelasannya para pemirsa Nusantara sekalian. Taruhlah ini mangga gadung, jelas kualitasnya lebih enak berkualitas dibanding mangga kueni yang kualitasnya lebih rendah, rasanya menyengat dan getahnya keras kan gitu. Tetapi bagaimana caranya supaya mangga kueni ini bisa punya nilai tambah, nilai ekonomis yang sama dengan mangga gadung? Berarti dia harus ditreatment khusus, mungkin dijadikan kue, dijadikan dodol atau jajanan yang berkualitas, sehingga dia nanti nilai jualnya itu sama dengan mangga gadung yang seandainya mana lagi ya, gadung atau mana lagi ya, yang seandainya tidak diapa-apain pun ini sudah berkualitas, sudah enak, sudah mahal harganya. Jadi itu. Nah, dalam masalah kasus pemalsuan nasab Nabi di Nusantara oleh sebuah klan imigran dari Yaman ini, itu treatment khusus ini, maka menurut hemat kami adalah adanya pemaksaan, adanya regulasi, adanya sanksi yang keras dan tegas kepada mereka-mereka yang mencoba untuk memalsukan nasab Nabi. Harus dengan kaidah yang benar, harus dapat isbat nasab dari leluhurnya dari negeri asal, harus lolos tes DNA. Kalau memang misalkan dia ngaku garis lulus laki-laki, harus kromosom-nya ya harus teruji benar dengan sampling warga nasab Nabi di seluruh dunia, dengan keluarga Hashimi, dengan keluarga kerajaan Saudi, dengan keluarga kerajaan mana, Uni Emirat yang itu dari keturunan Nabi Ismail misalkan, seperti itu. Jadi harus dengan dipaksa, dengan regulasi yang kuat, yang keras, yang menekan, sanksi yang juga tegas. Jadi dengan cara itulah mangga kue ini tadi ini bisa memiliki nilai tambah, atau gen jahat pada seseorang ini bisa diluruskan, bisa dipaksa untuk menjadi baik karena dengan sanksi yang tegas tadi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan tadi. Untuk kesempatan yang lain mungkin Mas Makson akan memberikan edukasi masalah pertanian terpadu nanti di kesempatan lain. Insya Allah demikian. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga kurang lebih 10 menit ini bisa menjadi edukasi pemahaman bagi kita semua. Link tersemat terkait mengenai masalah gen jahat tulisan saya. Ya, matur nuwun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku. Jaya selalu, merdeka.